Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alad da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, terutama yang tidak asing lagi buat kita, pembawa acara yang sering tampil di layar TV, ANTV, Al-Mukarram, Al-Habib Ali Zainal. Mudah-mudahan beliau selalu sukses. Sahabat saya Al-Mukarram sekaligus sebagai pengurus masjid dan ketua panitia Al-Mukarram Bapak Haji Aminuddin Sehan. Mudah-mudahan terus rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita membutuhkan orang-orang seperti beliau. Al-Mukarram Al-Habib Hasan Fauzi, Al-Mukarram Al-Habib Jamal Al-Habsyi, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Qadir, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Saiful Anwar, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Jauhar Maknun, dan banyak sekali para ulama kiai yang hadir pada saat ini, dan calon anggota legislatif Bapak atau Saudara Arif Rahman Hakim. Ayah beliau adalah sahabat kental saya, saudara sekalian, almarhum Bapak Kiai Haji Zahruddin. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Ketua RW beserta Bapak-bapak Ketua RT, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setingkat dengan majelis yang saya ada padanya. Sesuai kita berada di tahun politik, di zaman modern, turut serta memperingati hari lahirnya seorang manusia besar, nabi besar, rasul terbesar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapat rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, setiap manusia besar lahir ke alam dunia ini
diberikan suatu tanda. Bocah, shh, diam, anak diam. Lihat sini. Dia jadi kiai loh. Dengerin ya, semua dengerin. Diam, nggak usah amin, diam aja. Setiap manusia besar dilahirkan ke alam dunia biasanya diberikan tanda-tanda. Siapa saja saudara sekalian, apakah dia presiden, dia raja, dia ratu, dia kaisar, apalagi rasul yang begitu banyak, tidak kurang dari 124.000 rasul dan nabi, yang diringkas menjadi 25 diringkas menjadi 5 diringkas menjadi 1, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran beliau ada peristiwa besar yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu pasukan bala tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Woi. Sekarang kita bertanya, kenapa Ka'bah mau dihancurkan? Karena orang-orang Mekah dengan adanya Ka'bah hidupnya jadi berkah. Apalagi waktu dipegang oleh Hashim. Hashim itu sebetulnya gelar, aslinya Ammar. Banyak orang yang umroh, yang tawaf, yang ziarah ke sana. Mulai saat itulah dijajakannya roti-roti. Makin hebat, saudara sekalian, orang yang datang ke sana. Makanya diberi gelar Hashim. Jadi Hashim itu artinya tukang roti, saudara-saudara. Gelarnya seperti itu. Beliau meninggal dunia diganti oleh putranya Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena begitu lahir rambutnya ubanan. Orok rambutnya ubanan. Jadi diberi nama Syaibah. Nah, begitu memimpin Ka'bah tambah maju, tambah hebat. Maka diberi gelar Abdul Muthalib, yaitu kakek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tua yang bijaksana. Timbul rasa iri hati seorang raja di Yaman yang bernama Abrahat al-Ashram. Bagaimana supaya orang-orang nanti ziarahnya pindah ke Yaman? Tidak ada jalan lain, Ka'bah harus dihancurkan. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia mengirim surat kepada Raja Habasyah, yaitu Raja Negus. Kalau dia memberitahu, saya akan menghancurkan Ka'bah, tapi sebelumnya saya buat sebuah gereja yang besar, yaitu gereja Al-Qullais, megah dan indah, sebagai gantinya Ka'bah. Orang Quraisy Mekah dari suku Kinanah jengkel, sakit hati. Kalau bahasa orang sini mah orang ajar nih raja, kan begitu. Berangkat dia ke Yaman, dilihat benar itu gereja bagus. Dia masuk ke dalam gereja, dia buang air besar di situ, saudara sekalian. Gereja diberakin. Masya Allah. Ada yang lihat, lapor kepada raja, memang sudah ingin menghancurkan Ka'bah, tambah gereja diberakin. Itulah yang menjadi pemicu. Ya, akhirnya Abrahat al-Ashram mengerahkan pasukan berkuda lengkap dengan perisai, onta dengan pedang, tombak, anak panah, dan pasukan berjalan kaki sebanyak 60.000 orang. Ditambah pasukan yang terbesar adalah pasukan bala tentara gajah. Karena Ka'bah adalah rumah yang pertama dibangun oleh Allah buat manusia, yang penuh dengan keberkahan. Mau dihancurkan, yang punya marah. Allah kirimkan kutukan, azab. Mereka diberikan penyakit cacar ganas, sehingga banyak yang mati karena cacar. Termasuk Abrahat al-Ashram diberikan penyakit cacar, nggak kuat, dia pulang ke Yaman. Belum sampai di Yaman, baru sampai di kota San'a, dia mati karena cacar. Tuh kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung yang begitu banyak
dengan membawa batu dari neraka sijil, melempari mereka, hancurlah mereka semuanya seperti daun dimakan ulat. Itulah tentaranya Allah. Nah, di Indonesia jangan macam-macam sama Islam. Kasih tahu tuh kafir-kafir, PKI kasih tahu, termasuk si incek yang pada brengsek tuh. Cina kan manusia paling brengsek tuh dia. Padahal Indonesia ini kalau kata orang Arab, puncak itu surganya dunia. Orang-orang Arab yang datang dari Timur Tengah itu kan istirahatnya di puncak. Ini sekarang banyak nasi mandi, nasi kebuli, sate kambing di sana. Emang kehobiannya orang Arab seperti itu. Jadi kalau kita kepengen makan yang enak, tirulah orang Arab, karena Al-Quran turunnya di sana. Orang Arab mah nggak ada yang jelek makanannya. Jeroannya dibuang. Coba kalau kita diolah terus, kayaknya pada penyakit batu sudah digeliat. Gak ada dia tuh makan-makan genjer, eceng, gak ada. Daun mangkokan campur materi jengki, najis banget gua sudah lihat. Jadi tafaulannya ke sana. Makanya mereka itu sampai sekarang termasuk orang yang kuat menghafal sedunia, karena makanannya toyib, bagus-bagus. Nggak ada dia makan jangkrik segala macam, belalang. Ini makanan yang bagus-bagus, garis-garis. Nah, coba ini kita tiru. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk Indonesia ini tempat kesenangannya buat orang Cina. Saya cuma menghimbau, saya tidak benci, sampaikan di mana-mana. Hei Cina, lu gak usah menjajah Indonesia. Lu gak usah ingin jadi presiden di Indonesia. Lu hidup udah enak di Indonesia. Coba di Arab gak bisa kita beli tanah, paling kontrak. Gak boleh di Arab tuh tanah dijual belikan, kecuali untuk orang-orang Saudi sendiri. Nah di Indonesia Cina bisa punya tanah hektaran, Giant dia punya, Glodok, Pasar Baru, Senen, Jatinegara, hampir seluruh daerah. Nah sekarang lu mau jadi menteri, mau jadi presiden, gua rakyat yang sebegini baik sama lu, jangan sampai gua berontak, ya enggak, gua sunatin 10 kali di Cina sudah kalian. Saya udah pidatoin di mana-mana, saudara-saudara. Kita orang Indonesia ini baik-baik, lembut-lembut kok. Jangan disakiti tapinya. Kalau sudah disakiti, Belanda kalah 350 tahun, Jepang kalah. Karena kita orang ini ikhlas, kembalinya kepada Allah. Karena memang bangsa Indonesia orang-orang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah. Ya nggak, di samping kita berjuang, dibantu oleh Allah. Jepang yang sedang menjajah Indonesia dibom atom oleh tentara sekutu, hancurlah Jepang. Tentara Jepang yang ada di Indonesia diminta kembali saat negara kita kosong dari penjajahan. Soekarno, Hatta dan kawan-kawan yang dibantu oleh para habaib, para ulama, para kiai, para jawara segera memproklamirkan kemerdekaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat Allah. Karena semuanya tahu kalau yang berjuang di Indonesia adalah umat Islam. Allahu Akbar. Itu saudara-saudara. Sama seperti perang Badar. Kalau diukur dengan pasukan, kecil Islam hanya 300. Awalnya 1.700 pulang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanya 300 melawan pasukan Abu Sufyan ribuan. Karena doa beliau Rasul diterima oleh Allah, yang terkenal di Badar, Allah ma'ahdaka wa wa'da, ya Allah tunaikan janjimu, penuhi janjimu, laksanakan janjimu. Sampai selendang Nabi jatuh dipungut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kafaka ya Rasulullah, cukup sudah ya Rasul, doa engkau sudah diterima oleh Allah. Maka Allah kirimkan malaikat 4.000, Allah kirimkan jin 4.000. Maka di dalam Al-Quran kalau kita baca, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam perang Badar. Kamu adalah kaum yang lemah 300, sedangkan dulu perang tanding, saudara sekalian, bukan perang teknologi. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Nah ini sejarah
saudara-saudari kalian, jangan sampai sejarah ini dihilangkan. Kayaknya mari anak-anak kita ini Pak disekolahin biar pada pintar. Jangan semua jadi ustadz. Punya anak laki 5 jadi ustadz semua. Ayo berantem lulu berebut tahlil. Jangan, biar ada yang jadi jenderal, biar ada yang jadi pakar ekonomi. Begitu. Kalau perlu biar ada yang jadi jawara. Ada yang fakar Al-Quran, hadis. Ada juga seperti Habib Ali ini, dari kalian membawa misi Islam. Beliau kan pendidikan dari kalian. Sampai anaknya mau main bola sepatunya dibakar. Kan ada di TV gitu ya. Anak perempuan, memang dulu nggak boleh Betawi. Perempuan main bola. Nah sekarang sudah modern, bagaimana caranya? Ya. Ini banyak kita ambil hikmah-hikmah yang terjadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah beliau Rasul berjuang kurang lebih 23 tahun, Al-Quran sudah tuntas. Kalau kitab yang lain diturunkan sekaligus, kau baca sejarah. Zabur blok sekaligus, Taurat blok sekaligus, Injil blok sekaligus. Tapi Al-Quran 2 kurun, ada kurun Mekah, kurun Madinah, diturunkan secara tadrijian dengan bertahap, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa maknanya? Al-Quran siap menjawab tantangan zaman, dan Al-Quran berlaku sepanjang kehidupan zaman. Jangan main-main dengan Al-Quran kayak si sangit ngakil tuh. Tahu sangit ngakil? Namanya Said Akil. Terlalu banyak kontroversi sekarang bicara. Dia bilang sholat gak ada dalilnya di Quran. Jangan bikin umat Islam jadi kabur. Ya lagi banyak yang lain-lainnya. Saya gak butuh sama Islam. Ada yang bilang Islam dibubarkan saja kalau pengen maju. Setan semua tuh manusia. Jangan. Justru kalau nggak ada orang-orang seperti kita ini, azab udah makin banyak. Sekarang saja nggak berhenti lihat. Kalau kembali kepada Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika seandainya penduduk negeri Indonesia beriman bertakwa, camkan ini, beriman bertakwa, kami Allah akan turunkan keberkahan dari semua penjuru, bumi, langit, udara, laut. Maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara kaya. Tapi yang terjadi, coba lihat Lombok, terjadi gempa, berapa makan korban? Belum selesai Lombok, masih bicara soal dana dan lain sebagainya. Palu, terjadi tsunami dan gempa, berapa makan korban? 1.600 rumah ditenggelamkan oleh Allah. Termasuk LGBT ada di Palu ketika itu. Dan pemimpin penguasa di sana menghidupkan budaya lama yang menyembah kepada setan. Al-Habib Idrus Al-Jufri sudah mengingatkan kepada mereka, tapi tidak diindahkan. Terjadilah tsunami, gempa. Belum selesai masalah Palu, terjadi lagi gempa bumi saudara kalian, Situbondo, Bali dan Madura. Terus pindah ke Pandeglang 5,4. Termasuk besoknya hari Senin terjadi Lion Air yang jatuh di Lautan Kerawang. Balik lagi besok ke Situbondo, Bali 6,2. Terus tidak pernah berhenti, belum yang longsor, yang banjir bandang. Ada apa di balik itu? Karena sekarang Islam ini akan dihancurkan oleh mereka. Dulu Nabi mengkhawatirkan satu saat bakal datang bagi umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti umatku akan lari dari ulama, dari fuqaha. Kalau sudah seperti itu, fayabtalihimullah bisalati baliyat, akan turun 3 malapetaka besar. Yang pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihim, keberkahan rezeki diangkat oleh Allah. Nauzubillah. Saudara-saudara, alhamdulillah masih ada orang kayak Pak Haji Sehan. Tadi saya dengar pembangunan hampir 290 juta. Dari mulai AC, WC, renovasi masjid. Ini kita perlu orang-orang seperti ini. Saudara sekalian, uangnya masyarakat membantu, beliau bekerja dengan jujur, kan begitu.
Jangan cuma ngomong doang, akhirat, biar tak yatim ditenggak. Akhirat, duit maci dibawa kabur. Jangan saudara-saudara. Insya Allah kalau kita istiqomah berkah Pak Haji. Saya cuma dapat amanah seperti itu dari guru saya, Al-Habib Muhammad bin Bakir bin Abdullah bin Salim Al-Atas, bapaknya Habib Hud. Abu Hanifah kalau bikin majelis pesantren jangan ngomong duit. 20 tahun sampai sekarang nggak pernah ngomong duit. Alhamdulillah bisa berjalan pembangunan dengan uang ceramah setiap hari. Anak yatim bisa dikasih makan, yang miskin bisa dibantu. Dulu saya naik kebo, sekarang gue naik Mercy. Alhamdulillah. Sabar, kalau kita benar pasti akan diangkat oleh Allah. Bayang tahajud tiap malam, pasti janji Allah, asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda, ya enggak, pasti diangkat. Ibu-ibu bangun malam ngapain? Encing. Tiap malam saya sujud kepada Allah. Alhamdulillah banyak mubalik muda baru, saya nggak pernah kalah dengan mereka, laku aja. Kalau cari hitung-hitungan kan banyak mubalik baru kalah kita yang tua-tua, tapi alhamdulillah stabil dari sekalian. Jadi saya nggak pernah ngiri sama orang. Saya kalau mau jadi anggota DPR dari dulu dijadi zaman Kiai Zainuddin. Setelah Zainuddin bursa saya dibiayai 500 juta sampai 1 miliar kalau mau. Dan kalau politik itu diharapkan suara, saya nggak mau. Sudah saya jadi mubalik saja. Sudah terlalu keren untuk saya dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Jadi nggak silu dengan pangkat. Yang kedua saya nggak silu dengan uang. Tiap malam saya ngajar. Jumat aja gede, aja saya kalau di tempat saya mah, mana di Kampung Cirebet, Jumat khutbah 3 juta, keren kan? Nggak ada Pak, di mana-mana nggak ada. Tahu sini berapa duit itu? Nah, udah termasuk cukup sih, cuman kurang gede. Jadi khatib Jumat sekarang mesti paling sedikit 500.000 semua. Ustadz itu biar istiqomah. Makanya kalau sembahyang duit, lu bawa sembahyang Jumat bawa duit, lu nonton bawa duit, main Jumat agak bawa duit, bawa duit main sama Jumat sini, taruh 10.000, 20.000, yang sembahyang ada 1.000, yang kasih 500 kali 20.000 udah berapa? Kasih khotib 1 juta nanti dinaikin, biar khotibnya juga semangat. Kalau khotbahnya mi'ah wa homsin, lemes. Alhamdulillah, usikum ibadallah wa iya ya nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Tidur semua di tiang bertembok, leker. Coba kalau 500 ke atas apalagi 1 juta pasti hebat. Alhamdulillah saudara. Oh, juta. Memang ustadz mesti dibantu perjuangannya. Saudara-saudara sekalian, biar dia bisa berjuang istiqomah. Kayaknya saya bilang nggak pernah ngiri kalau saya tiap hari. Saya khutbah di RRI sampai sekarang masih sudah 20 tahun. Di Tanah Tinggi depan rumahnya tuh saya khutbah. Nggak 1 juta saya nggak mau. Pagi saya tahu rumah saya ini masjid situ. Pak Kiai kira khutbah besok berapa? Gue enggak lu aja. Oke, biasanya di luar 2,5 juta, 3 juta, 1,5 juta. Lu paling kagak 1 juta, kalau enggak gua ogah. Ilmu gua mahal, gua udah 35 tahun jadi mubalik. Ilmu mahal loh, Allah saja menghargai orang yang berilmu. Tahlil ustadz di sini kasih yang terhormat 200.000, 300.000. Jangan pelit sama ustadz. Orang yang sedekah sama ustadz bakal diganti oleh Allah. Orang yang sedekah sama orang tua bakal diganti 1000 kali lipat oleh Allah. Makanya saya mah alhamdulillah. Anak 12, biangnya 3, tapi yang satu udah selesai meninggal, yang satu tinggal satu juga akhirnya mah, satu juga jauh sama di Subang, di pesantren belum ada istri gitu. Barangkali sini ada janda yang miring-miringan dikit. Nggak apa-apa, karena kan perempuannya banyak, Beb. Perempuan ini sekarang 1:15 loh. Nanti mendekati kiamat laki dengan perempuan 1:50. Ditambah lakinya sekarang homo. Yang homo itu sudah puluhan juta di Indonesia.
jadi makin berkurang lakinya. Kayaknya kalau ibu-ibu sekarang ya nggak, anaknya dipinang dilamar atau janda dipinang dilamar pakai nolak, agak laku loh, karena lakinya berkurang, tinggal sedikit sudah sekalian. Udah yang penting bagus sekarang mah terima aja, mau jadi bini kedua, ketiga, keempat, naon-naon. Yang penting ibadah, rezeki cukup, insya Allah sehat begitu. Nah inilah saya saudara sekalian. Jadi saya nggak pernah ngiri dengan kehidupan orang lain. Saya cuma satu yang ngiri. Kalau ngeliat aki-aki 75 tahun, bininya 25 tahun tuh gue ngiri saudara sekalian. Nah yang saya aki-aki apa ilmunya itu dia. 75 tahun, bini 25, Masya Allah. Jarang. Karena memang orang laki tidak ada batas waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihin. Yang kedua, wa yusallitu alaihim sultanan jairo. Kalau kita sudah lari dari ulama, nanti kita gemar suka bergaul dengan para penguasa yang zalim, yang berkhianat kepada rakyat. Jangan sampai lari dari ulama. Yang paling mengkhawatirkan lagi yang ketiga nih, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti mengembuskan napas yang terakhir, imannya sudah keluar. Itu Nabi sangat khawatir. Sekarang lebih daripada itu, banyak ustaz ulama ini yang sudah yafirruna minad din, yafirruna minal Quran. Ini yang lebih berbahaya. Ini saya bilang di mana-mana, bukan saya benci, ya saya insya Allah udah menjaga. Umur sudah di atas 60, mau ngapain lagi kita hidup dari sekalian. Jadi bukan sekedar kita menjadi juru dakwah, kita harus memiliki sifat yang ada pada Rasul. Nabi punya sifat sidik, kita pun ustaz harus sidik, harus benar. Jangan kita ngomong di sini begini, besok di sana utang kagak mau bayar. Besok di sana bini orang dibawa. Memang tidak benar saudara-saudara. Ya ada yang tersinggung sama saya waktu saya bicara. Ya emang nggak ada yang lain disinggung. Kenapa emangnya? Ya kalau bisa jangan ustaz disinggung lah. Oh jangan begitu. Justru Anda terima kasih dengan saya berani bicara. Nabi saja salah ditegur oleh Allah Subhanahu. Coba cek itu tafsir Abasa wa tawalla. Ketika beliau Rasul sedang ngobrol dengan jenderal, datang orang buta Abdullah bin Umi Maktum. Nabi jengkel, ya enggak, mukanya asem. Kalau kata orang di sini, gua lagi ngobrol sama jenderal, ada aja lagi. Turun tuh Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Muhammad Rasulku, kenapa? Ketika orang buta datang kepada engkau, kau jengkel, kau bermasa muka. Belum tentu jenderal yang kau hadapi itu lebih mulia daripada orang buta ini di hadapan aku, kata Allah. Hebat Al-Quran. Ya Roma juga lagunya kan begitu sama. Ya, memang keadilan Allah ya begitu. Ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat. Ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka. Itu keadilan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Enak aja mama lagunya. Berputar, berjalan. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kan gitu lagunya. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak akan ada pemerintahan.
Kalau semuanya atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan, nilai manusia di depan Tuhan. Rawahu Roma Irama. Bagus, belajar dari siapa aja. Justru orang yang nggak mau belajar, ilmunya jadi sempit. Dari sekalian, a'lamun nas man yajma ilman nas ila ilmihi. Orang yang alim, orang yang suka kumpul ilmu yang ada pada dirinya dengan ilmu yang ada pada orang lain. Hanya orang alim itu mahal, kata Sayyidina Ali. Man 'allamani harfan in sya'a a'taqani wa in sya'a ba'ani. Siapa yang mengajarkan kepada aku satu huruf saja, silakan. Ya enggak. Aku mau dijual belikan enggak apa-apa. Mau dijadikan budak tidak apa-apa. Begitu mahalnya ilmu. Cuman kita kadang-kadang suka kurang menghargai ilmu. Dokter, kenapa jadi mahal? Karena ilmunya. Pencet, sentil, yang bikin resep 600.000, dokter spesialis. Cuma kalau kiai susah kadang-kadang di kampung, Pak. Ada tetangga saya pulang sekolah ngencingin kuburan, dicekek setan. Pulang ngamuk, dia pecah-pecahin semuanya. Dipegang bertiga, berempat gak kepegang, ngamuk, diikat kaki tangan, dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda Pasar Bo. Diimpus sampai 3 jam. Datang ibu saya dukun beranak, tukang ngurut bayi. Saya sekolah dari itu biayanya. Itu datang, kata ibu saya, ya anak lu bukan sakit, ya, dipencet setan. Iya tadi ngencingin kuburan. Nah ketahuan dah. Udah bawa pulang dah. Nah gue yang ngobatin di rumah. Dibawa pulang, bayar 3 jam, hampir 3 juta kurang sedikit. Ibu saya nanam bangle, tahu bangle? Bangle itu nanti diambil ubinya, diparut, campur minyak kelapa, dijampein buat ngusir setan. Gali bangle, diparut, campur minyak kelapa, dijampein sama ibu saya. Diborehin tuh badannya, kabur tuh setan. 3 jam di rumah sakit nggak baik, 3 juta. Sama ibu saya baik, 5.000. Najis banget loh surga. Ini kadang-kadang nih Pak, orang suka nggak menghargai ilmu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebentar lagi bagi kalian akan mengadakan pesta demokrasi. Kalau saya siapa saja yang namanya umat Islam jadi calon anggota legislatif, mau di partai mana aja, yang penting jangan partai kafir dah. Bagus ada utusan kita di sono, tapi berjuang gitu maksud saya. Malah kalau nggak ada orang di situ nanti sempit kita, susah mau titip apa-apa. Saya nggak membela siapa-siapa, cuma saya membelanya Islam. Jadi kalau kita mencari orang Islam, ya kebetulan di sini ada Arif Rahman Hakim, ini memang abangnya teman akrab saya. Dari sekalian, ya mudah-mudahan beliau dari wajah kita lihat enak. Ya. Kita bantu biar dia bisa lolos jadi anggota DPR. Cuma saya titip sama Arif Rahman. Kalau sekarang Arif Rahman minta bantuan doa dari kita semuanya biar bisa lolos. Gue bicara presiden dah, bicara caleg aja sorry kalian. Ya, jangan lupa besok sama Masjid Al Barkah. Kalau sekarang datang kemarin nyumbang 1 juta, besok Maulid tahun depan udah jadi caleg 5 juta bantu di masjid. Amin. Tuh begitu maksud saya. Dari saudara kalian, jangan udah selesai udah, kan pemilu biasanya begitu. Jangan sampai seperti itu. Kita ingat kepada orang-orang dulu yang pada membantu kita. Nah inilah agama mengajarkan seperti itu. Ya, para jamaah sekalian, kalau kita nggak bantu nanti orang-orang kafir semua yang duduk di sana kita mau bilang apa? Karena Cina lagi merajalela, di mana-mana kafir lagi merajalela. Allahu Akbar, ngeri. Dari sekalian, saya kemarin pemilihan gubernur aja di Jakarta, kalau saya nggak ngamuk kalah itu Anies. Boleh dengerin kaset saya itu. Bocah, wih. Atau lagi, dikit lagi terakhir. Jadi waktu pemilihan gubernur putaran pertama menang, di rumah saya menang si Ahok, kan keterlaluan. Putaran kedua bagaimana supaya jangan sampai menang lagi si Ahok? Saya bilang kepada masyarakat saya itu di Kampung Duku pesantren, hei, lo orang Kampung Duku biar pada ngerti. Gua ini Abu Hanifah Ustadz datang kemari, bikin pesantren, bikin majlis taklim, pengajian kasih makan.
Gue bangun pesantren gak pernah nyawer, sepotong batu-bata gue gak minta lu. Sekarang lu gue saranin baik, pilih Bang Anies, orang Islam. Jangan lu pilih si Ahok, ngecek makan babi tiap hari, makan bagong sih bilang. Habis sayang, kamu saudara sekalian. Saya sumpah itu orang kamu semuanya. Ya udah mampus tuh, miskin lu, melarat lu gitu loh. Lu nggak dengerin kata ulama, kata kiai, kata ustad. Ini kita ngajak yang benar, pilih Islam. Awas, hati-hati saya bilang. Saya kalau udah bicara biasanya tajam. Kobul, karena saya nggak pernah maksiat, saya nggak ada makan barang haram, saudara sekalian. Nggak mau saya dari dulu. Saya jaga betul ini, nggak sembarangan. Rumahnya takut orang di kampung Dukuh. Ya nggak milih Anies menang di tempat saya akhirnya, alhamdulillah. Emang kudu begitu. Bicara lagi saya di Rawalele Kembangan. Bang Anies mau pulang. Bang Anies jangan pulang, duduk situ dengar saya bicara. Saya bilang abang ini, saya bilangin. Duduk akhirnya nggak jadi pulang. Apa di antara isi ceramah saya? Besok kalau Ahok jadi gubernur, gue yang putusin lehernya. Saya bilang begitu. Jarod Karis punya ilmu, masa gue nggak punya ilmu? Kata Pak Harto, siapa yang bisa masuk ke dalam istana, ya enggak, tidak dilihat oleh penjaga, saya berguru kepadanya. Jarod Karis kan yang bisa masuk. Pak Harto tanya, bagaimana penjaga? Lihat orang masuk? Tidak. Ya enggak. Lini 2 tidak, terus sampai kali tidak. Maka Pak Harto bergurulah dengan Jarod Karis. Tapi Jarod Karis yang begitu hebat kalahnya sama guru saya, Kiai Bustami Cisantri. Dia punya ilmu 7 bayangan, cari tangkap yang mana aslinya. Kalau betul-betul kau punya ilmu, dipegang angus dari geliat. Nyerah Jarod Karis dengan Kiai Bustami. Tuh dari geliat. Masa Jarod Karis punya kita nggak punya? Baca tuh surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sampai dengan fahum la yubsirun. Taruh pinggang di golok, taruh golok di pinggang, masuk ke kamar Ahok, lagi itu gue putusin lehernya. Gila kan pidato tuh? Pidato gila. Itu intel udah menjelengar semua. Kalau dipaksa jadi gubernur, gua tapa 40 hari. Demi Allah, demi Rasul, demi langit, demi bumi, nggak mati Ahok, lu potong kuping gua dua-duanya. Tapi saya minta agak panjang, 40 hari, biasanya seminggu mati biasanya. Jadi saya minta 40 hari dulu. Udah melotot semuanya itu sama saya. Ya, di sini saya pengen main-main, saya bilangin ini malam gua kerjain. Lu enak sama omongan gua, ini malam gua kerjain. Takut dia, nggak berani akhirnya. Alhamdulillah kan Jakarta dipegang sama orang yang beriman. Alhamdulillah. Coba dipegang sama Cina kafir, mau jadi apa Jakarta? Nah ini perjuangan sampai sekarang, maaf belum ada rokok sebatang 1.000. Memang saya berjuangnya lillahi ta'ala. Nah ini presiden sekarang, saudara sekalian. Silakan kepada anda. Kalau kata Roma Irama, anda mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh. Cuman hati-hati, kalau besok yang anda pilih jadi pemimpin di Indonesia, ternyata dia menghalalkan judi, menghalalkan LGBT, menghalalkan minuman, pelacuran, anda yang milih kebagian dosanya sudah dikalian. Hati-hati, makanya istihara dulu kalau perlu. Jangan fulus saja. Saudara-saudara sekalian, dunia bil fulus, al fulus yuhyin nufus. Ada fulus lulus, kebanyakan fulus mampus. Ya, jadi mari saudara sekalian, ya enggak, jangan sampai kita lari dari ulama, jangan sampai kita lari dari Islam. Ya enggak, kita ngaji di Masjid Al Barkah, namanya Masjid Barkah, jadi berkah insya. Kalau di sini ada Habaib, Habib dekat rumah sini ya. Habib berarti dekat sini. Dari kalian orang di charter terus dia di sini. Tadi kata Pak Haji saya katanya alhamdulillah gratis, masya Allah. Kalau di luar mahal ini saudara sekalian. Jadi kita untung ada Habaib, alhamdulillah. Habaib itu zuriyatul Rasul, itu ahlul bait amanun li ahlil ard. Ya enggak, kalau ada beliau-beliau ini saudara sekalian, insya Allah kampung kita jadi aman. Jadi berkah, kalau ada kiai, ada ustadz, insya Allah. Mari terus kita berjuang. Mohon kepada Allah agar Allah selalu memenangkan umat Islam dan menghancurkan orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Nah, ini saja. Ada sahabat-sahabat saya banyak yang akan bicara, dilanjutkan oleh mereka semuanya, saudara sekalian. Memang saya tidak terlalu banyak bicara politik, karena saya suruh datang tuh orang pada semuanya nggak datang ke rumah saya. Jadi udah saya bilang, kalau mau menang datang ke rumah, nggak ada yang datang bikin hari. Mau menang datang ke rumah, nggak ada yang datang bikin hari. Ya saya punya hizib istimewa, saudara sekalian.
untuk memenangkan mereka, cuman mereka nggak mau, ya udah. Kalau kita datang sendiri kita jadi harganya nggak ada. Tapi masih saya tunggu. Ya nggak, kapan mereka datang, nanti bisa kita sembahyang malam, kita bisa kerjakan untuk meringankan, melancarkan mereka yang punya tujuan baik. Insya Allah ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya langsung mohon pamit. Ada acara di Lenteng Agung sama Roma Irama, ya, ada peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berjumpa kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina